Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Al-Ustaz Asman, Al-Mukarram Al-Ustaz Burhan, Al-Mukarram Ketua RW kita, Al-Mukarram Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbullah khusus, dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani. Berdoakan guru kita semoga Allah menjaga umurnya, kesehatan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang lahir maupun yang batin. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit yang berat kita diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan-kesulitannya dipermudah oleh Allah, yang sedang sedih kesedihannya diganti dengan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semoga warga kita dijadikan warga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri dijadikan putra-putri yang saleh wassalehah, dan semoga dunia kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Amin Al-Maliki Sa'id Al-Nawawi Ibsal Tamil Bukan Garis Muslim Al-Jilani Al-Tiga Sita Sa'id Al-Khalid Al-Karam Al-Bi'an Al-Asqas Al-Suhari Al-Ihsan 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 wa kalimah Zuli wa Rahman Zuli Al-Awliya wa Al-Abdiyah wa Al-Qur'an Al-Salihin Demi amalina mahadirna Al-Jilani wa nastaqfir hadha al-majlis Tamana wa ahluna asrafuna ba'una Masyaikhuna salihun Allah yudhil niyatina fi niyati ma'atak wa'alamana fa'amal wa'amalana fa'amalin ila hadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita pada hadis yang ke-217, masih dalam doa iftitah. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas dua riwayat mengenai doa iftitah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya teks bacaan doa iftitah itu sangat banyak. Kemarin sudah kita bahas mengenai teks bacaan yang sering kita baca, ini wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal arda hingga akhir. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Dan juga Nabi tidak hanya membaca doa itu, tapi juga Nabi menambahkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa abduka dalamtu nafsi wa taraftu bidanbi faghfir li dhunubi jami'an, dan seterusnya. Namun tambahan ini biasanya Nabi baca itu di saat sholat malam. Jadi selain Nabi bersama membaca doa iftitah inni wajjahtu wajhiya, Nabi menambahkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta hingga akhir. Tapi ini khusus sholat malam. Kita lanjutkan hadis yang ke-217. Kemarin sudah kita baca, baru kita jelaskan. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah sallallahu alaihi beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salati sakata hunayhatan qabla an yaqra.
Dahulu Nabi besar Muhammad SAW apabila takbir untuk sholat, setelah takbiratul ihram, sakata hulaihatan, itu Nabi besar Muhammad diam sebentar. Qabla an yaqra, sebelum membaca Fatihah. Allahu Akbar, Nabi diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fasa'altu, lalu aku bertanya, kata Abu Hurairah, berbeda dari kemarin, ini wajah dia. Ini saya Ali bin Abi Thalib langsung mendengar Nabi besar Muhammad membaca ini wajah dia dengan suara yang keras, jadi terkadang oleh Nabi dikeraskan agar sahabat mengetahui apa bacaan. Tapi di kali ini, ketika Abu Hurairah di belakang Nabi, itu Nabi besar Muhammad tidak mengeraskan bacaannya. Dan memang doa yang kita baca secara sir, kita baca secara pelan. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Fasa'altu ya Rasul, kok diam sebentar itu baca apa?" Faqala aqul, Nabi menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danasi. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal bardi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-mana ijmali anna syaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum min ad-dunub. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksud terjaga dari segala dosa. Jadi Nabi besar Muhammad tidak punya dosa. Dia ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, tapi tidak ada dosa Nabi maksud. Wa ma hadza maka yad'u bida'watin. Akan tapi meskipun Nabi maksud, Nabi besar Muhammad tetap berdoa dengan doa-doa agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia fil haqiqati ta'limul lil ummah. Hakikatnya itu ialah untuk mengajarkan umat. Ya, hakikatnya untuk mengajarkan umat. Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataaya, jauhkan aku dengan dosa-dosaku kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara ujung timur dunia dengan ujung barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danasi. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal bardi. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa dengan air, dengan air talku, dan juga dengan air dingin. Ya. Jadi di sini Nabi besar Muhammad berdoa dengan doa-doa sedemikian rupa, tidak lain dan tidak bukan ingin mengajarkan umat. Wa iqraru bi ajzil bashariyati bin nisbati ila azmatir rububiyyati, sekaligus doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ini pengakuan bahwasanya kita ini lemah, kita ini kurang di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu bimahwi dzunubih. Nabi dalam doa ini berdoa agar Allah menghapus dosa-dosanya. Yang mengajarkan kita semua untuk minta sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian wa hifdhihi bima sayaqab, dan minta penjagaan dari dosa-dosa yang belum kita lakukan. Jadi kita minta dosa-dosa yang telah kita perbuat minta dihapus, dan dosa-dosa yang belum kita perbuat kita minta dijaga agar tidak terjatuh kepada dosa. Watlubul bu'da baina wa baina dhunubihi kamu bil masyriq wal maghrib alladzi la yajtabi'an, dan minta agar dijauhkan dari dosa sebagaimana Allah menjauhkan ujung timur dengan ujung barat.
Ujung timur sama ujung barat gak bakal bertemu, gak bakal berkumpul. Demikian pula kita minta kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari dosa, semoga kita gak ketemu dosa. Amin Allahumma. Karena tarkul dzunub itu lebih besar dibanding fi'lul ta'at. Meninggalkan dosa itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan ketaatan. Karena untuk sekadar mengerjakan ketaatan semua orang bisa. Yang ahli takwa bisa, yang ahli maksiat juga bisa. Sekadar sholat ya bisa juga, sekadar puasa ya bisa, meskipun nggak istiqomah. Tapi kalau meninggalkan maksiat, ini nggak ada yang bisa meninggalkan maksiat melainkan orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yaqu aidan bi tathhir min dhunubi wal mubalagha fi mahwiha anhu. Dan dalam doa ini Nabi juga meminta kepada Allah agar benar-benar mengampuni dosa-dosanya, agar Allah benar-benar menghapus dosa-dosanya. Sampai-sampai di sini Nabi menggunakan bahasa, ya Allah bersihkan dosa-dosaku dengan air hujan, dengan air salju, dan juga dengan air dingin. Ya, jadi setelah dihapus dulu dosa-dosa, sampailah. Oh, sampai 3 air hujan. Dari air hujannya setelah udah kotoran udah hilang. Tapi Pak, bersihkan juga dengan air salju dan bersihkan juga dengan air dingin. Apa bedanya air salju dan air dingin? Air salju itu dari atas cair. Tapi ketika sudah mendekat bumi itu menggumpal seperti garam. Ya, itu air salju. Tapi kalau dingin dari atas dia menggumpal, akan tapi pas nyampe bumi dia mencair. Itu namanya air dingin. Jadi di sini mubarak, minta benar-benar dihapus. Udah dihapus dengan air, udah bersih, minta bersih lagi. Artinya apa? Sumuli anwa'ir rahmah wal maghfirah ba'dal afwil itfa'i hararatin nar allati hiya fi ghayatil haram. Jadi kita minta setelah dosa-dosa kita dihapus, kita minta kasih sayang Allah, kita bisa minta rahmat Allah. Jadi bukan hanya minta dosa-dosa dihapus, tapi kita juga minta kasih sayang Allah. Setelah Allah matikan api neraka, kita minta rahmat Allah. Kenapa? Karena api neraka benar-benar sangat panas. Ya. Di sini Nabi besar Muhammad SAW berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan ujung timur dengan ujung barat. Jadi kita minta kepada Allah, semoga kita tidak ketemu dosa, semoga kita tidak ketemu maksiat. Dan ada hadis sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian ada rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Kemudian ada seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, sudah cantik, memiliki kedudukan, punya pangkat, sudah cantik, kaya, punya kedudukan, diajak untuk berzina. Kemudian pemuda ini berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dijelaskan oleh ulama dari 7 golongan ini siapa yang paling afdal? Yang paling afdal adalah pemuda yang diajak berzina kemudian dia menolak. Kenapa? Karena tarkul dzunub, ninggalin dosa, ninggalin maksiat ini lebih berat dibanding mengerjakan ketaatan. Nah, kita minta Allah semoga kita akan ketemu maksiat. Kan yang paling afdal diajak zina kemudian dia menolak. Tapi kita minta Allah semoga kita akan ketemu. Ya Allah, saya pengen yang paling afdal ya Allah. Ya, saya pengen digoda dulu nanti saya nolak. Jangan. Takutnya kita nggak kuat. Jadi kita minta ketemu deh. Semoga nggak ketemu sama dosa. Ada kisah 2 orang pemuda,
sedang musafir, tiba-tiba mereka istirahat. Kata yang satu, ya sudah, aku akan mendirikan tenda. Kata yang satu, yaudah aku belanja ke pasar. Yang satu belanja ke pasar, yang satu mendirikan tenda. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik, mengajak berzina. Kemudian ini apa? Kata wanita ini tempat sepi, gak ada yang lihat. Akhirnya lelaki ini menangis jadi-jadi. Dikarenakan laki-laki ini menangis jadi-jadi, ini perempuan ketakutan, pergi akhirnya. Pas temannya pulang, kaget melihat temannya lagi nangis dalam tenda. Kamu nangis kenapa? Tidak, gak ada apa-apa. Gak mungkin. Ini kamu nangis jadi-jadi, ada apa? Cerita. Kata dia, tadi saya disamping wanita yang sangat cantik, ngajak aku berzina. Kemudian aku ingat siksa Allah, ingat api neraka, aku nangis. Akhirnya kata temannya nangis jadi-jadi juga. Dan kenapa kita nangis juga? Ya, untung bukan hanya di sini. Kalau ada di sini, anak khawatir, anak terjatuh kepada dosa. Jadi kita minta Allah supaya dijauhkan dari Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa. Ya semoga nggak ketemu dosa, nggak ketemu maksiat. Sebagaimana Allah menjauhkan ujung timur dengan ujung barat. Kemudian Allah menakini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa perut, dosa kaki. Semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kita minta semoga dibersihin. Ya, sebagaimana Allah membersihkan baju putih dari kotoran. Kenapa kok disebut baju putih? Karena membersihkan kotoran dari baju putih lebih sulit dibanding baju-baju yang berwarna. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, hapus dosa-dosaku. Sebagaimana kau bersihkan pakaian putih dari segala noda. Ya. Kemudian Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal tharji wal barad. Ya Allah, cuci aku dari dosa sebagaimana kau mencuci dari air dingin, dari air hujan, air salju dan air dingin. Jadi kita minta sama Allah dosa-dosa yang telah kita perbuat semoga diampuni. Kemudian dosa-dosa yang telah kita perbuat semoga dijauhkan. Amin. Allahumma, karena la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula fi tarkil ma'asi. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata fi ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dapat pertolongan Allah, ya, dia mau maksiat udah rencana gagal. Ya, udah rencana gagal. Ingin maksiat selalu gagal. Kenapa? Disayang oleh Allah. Tapi kalau orang yang dibenci sama Allah, nggak rencana aja, jadi tuh maksiat. Pengen zina, dapat aja pasangan yang mau dia zina gratisan. Ya. Mau minum minuman keras, nggak punya duit, ada yang ngebosin. Ya. Mau judi, ya, nggak punya handphone, ada yang minjemin. Pokoknya apa? Mau maksiat, ada kan jalannya. Nggak rencana, jadi itu maksiat apa? Rencana, nggak rencana aja, jadi. Nah, ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Bukan pintar dia, pintar banget ya. Ya, setiap mau ada aja gratisan, setiap mau ada aja yang traktir. Bukan orang yang muncul itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi orang yang dicintai oleh Allah ingin berbuat maksiat sudah rencana matang, tahu-tahu gagal. Ya. Semoga semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kemarin saya tadi kita bersama lagi, beliau mengatakan dari sekian banyak doa yang kita boleh kita pilih salah satu. Ingin baca inni wajjahtu wajhiya, boleh. Ingin baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya juga boleh. Ya, ini menurut orang awam, ini kalau inni wajjahtu wajhiya itu NU. Jadi kalau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu Muhammadiyah. Salah. Dua-duanya ini memang ahlus sunnah wal jamaah. Dua-duanya memang hadis Nabi kita diajarkan. Bahkan kata Syekh Alwi, barang siapa yang ingin menggabungkan antara semua doa-doa Nabi itu lebih bagus. Ya, milih salah satu boleh. Milih dua-duanya lebih bagus lagi. Ya, Al-Fakir, ya saya pribadi, saya milih dua-duanya. Kalau sholat sendiri atau jadi makmum, saya pilih dua-duanya. Tapi
Tapi kalau jadi imam, kalau khawatir nanti kelamaan, kita pilih salah satu. Kemudian bikin hadis, baca pendapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, muhafadzatus sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ala tatabbi ahwali Rasulil Amin fi asrarihi wa ilanihi wa harakat wa fi israrihi wa ilanihi wa harakati wa sakanatihi wa bidzalika hifdzullahi bihim ad-din wa yajibu al-iqtidaa bihim. Jadi para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad ini benar-benar menjaga semua gerak-gerik Nabi yang Nabi sembunyikan maupun yang Nabi iklankan. Nabi baca keras diikuti masyarakat. Ini wajah wajahnya diikuti masyarakat sehari dengan. Nabi dia nggak baca, ditanya masyarakat itu dia baca apa? Ya, sambil pengen ikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Semua gerak-gerik Nabi ya itu ingin diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama ini dengan sunnah-sunnah dan Allah menjaga agama dengan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran. Nah, yang terjaga Quran saja apa hadis juga dijelaskan oleh Habib Salim Asyadili dalam kitab beliau Safinah, hasil belajar beliau dengan Sayyid Alwi. Ya, ini Habib Salim, Sultan Ulama, rajanya ulama, dulu pernah berguru kepada Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini guru daripada Mbah Maimun Zubair, yang pengarang kitab ini. Itu selama belajar dengan Sayyid Alwi dicatat. Pelajaran fikih catat khusus fikih, pelajaran hadis catat khusus hadis, pelajaran tafsir catat khusus tafsir sampai ada 20 jilid lebih. Sampai ada 20 jilid lebih hasil belajar dengan gurunya itu. Ya, di sini jelaskan hadis juga dijaga. Sebagaimana Quran dijaga, hadis juga dijaga. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan tafsir Al-Qur'an. Jadi otomatis juga hadis juga terjaga. Karena itu wajib bagi kita mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masru'iyatu qira'ati du'a'il istiftah baina takbir wal qira'ah. Walahu siyaqun muta'addidatun wa hadhihi ihdaha. Dianjurkan, disunahkan membaca doa istiftah antara takbir dan bacaan Fatihah. Jadi sekali lagi, habis takbir bukan bismillah, tapi langsung saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira. Kenapa enggak bismillah? Bukankah kalau ambil lebih baik lagi dahulu di bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar? Ya, bismillah itu udah masuk apa? Rukun Fatihah. Bismillah itu termasuk ayat Fatihah. Jadi kalau kita baca bismillah, ya sudah berarti langsung baca Fatihah. Udah enggak mundur ke sunnah. Jadi apa? Ini langsung Allahu Akbar kabira. Kan bismillah kita baca sebelum kita sholat, kita udah baca surah An-Nas, minta penjagaan kepada Allah daripada godaan setan. Dan doa kita itu teksnya banyak sekali dan ini salah satunya. Yang ketiga, jawaz du'a fi sholati bima laysa minal Qur'an. Mata ini bilwar fi mawadhihi. Boleh berdoa di dalam sholat bukan dengan doa dari Al-Qur'an, tapi doa berdasarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana doa Nabi di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam iktidal dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti baca-baca ruku, baca-baca iktidal, ya, termasuk baca doa iktidal, ini datangnya dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun ibadah yang paling afdal qiraatul Quran, afdalul ibadah di ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, tapi ada tempat-tempat yang justru kalau kita baca Quran di situ ya nggak bagus, bahkan dilarang. Baca Quran ketika ruku dan baca Quran ketika sujud itu dilarang. Ya, Nabi besar Muhammad dilarang oleh Allah baca Quran ketika ruku dan baca Quran ketika sujud. Nanti ada bab. Kenapa dilarang?
Karena Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Hendaknya kita membacanya ketika keadaan kita di atas. Ya, jangan sampai kita membacanya ketika keadaan kita berada di bawah. Kenapa? Kurang ta'addub, kurang beradab terhadap Al-Quran. Jadi ketika kita ruku dan ketika sujud, kita dianjurkan untuk mensucikan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Al-Quran ibadah yang paling afdal, tapi ada waktu-waktu, ada tempat-tempat yang justru afdalnya kita baca baik. Contoh, ada surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak langsung baca Quran, afdalnya enggak. Istighfar, kemudian apa? Baca Allahumma antas salam, angka salam dan seterusnya baca subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allahu akbar 3 dan ditutup dengan Allahu akbar kabira, ya, alhamdulillah katsira dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi justru baca Quran ketika ruku dan ketika sujud dilarang. Kenapa? Karena Al-Quran kalau Allah hendaknya kita baca ketika keadaan kita berada di atas. Jangan sampai kita baca ketika keadaan kita berada di bawah, kurang beradab terhadap Al-Quran. Bayangkan, baca aja pala kita di bawah nggak boleh, apalagi Quran taruh di bawah. Aturan dari mana? Sabbih isma rabbikal a'la, sucikan, tinggikan nama Tuhanmu. Bedain Quran sama Quran. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Sangat menjaga adab terhadap Al-Quran. Jangankan Al-Quran di bawah, baca kepala di bawah aja nggak berani. Ya, kita dianjurkan untuk mensucikan dan mengaguan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Yasin taruh kaki, Yasin dilempar, hati-hati. Ya, Yasin juga Quran. Jadi jangan taruh di bawah, siapkan tempat di atas, meja, atau lekar, atau bantal. Jangan buat kipas dan buat kipas. Yasin Quran isinya. Terus kopernya jangan dilempar. Ya, bagikan. Dan jangan taruh di bawah. Baik, kemudian di sini yang keempat, tasbihul maqbul bil mahsus yakuna aqraba ila idrakin nufus. Di sini Nabi besar Muhammad memberi contoh, memisalkan dengan sesuatu yang bisa dinalar. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku. Sebagaimana kau bersihkan dengan apa? Dengan air hujan, dengan air tawar dan dengan air dingin. Ya, ini cuma apa? Ini cuma majas untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi itu yang kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi majas untuk memudahkan pemahaman. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-218. Ini udah 3 ya. Udah 3 bentuk doa iftitah. An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridhai beliau, annahu kana yaqul, itu Nabi besar Muhammad kalau salat habis takbir membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim. Udah berapa? 4. Ya, riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Hurairah, dan ada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, segala puji hanya untuk Engkau. Ya. Jadi harta kita, kepintaran kita, jabatan kita, ya, semua yang kita miliki nggak pantas untuk kita sombongkan dan untuk kita banggakan. Kenapa? Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian, nikmat harta, nikmat tahta, nikmat kepintaran, nikmat jabatan, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas untuk dipuji-puji dan untuk disombongkan. Ya, segala puji hanya milik Allah. Kalau kita sombong, ya, maha mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Wa tabaraka ismuka, kemudian maha agung ismuka, namamu ya Allah. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu ya Allah. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, di semua yang kita miliki itu kecil di bawah kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksud Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Maha tinggi namamu, maha agung keagunganmu,
dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, hai para manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah, makanya kita berpikir, yang nyiptain kita siapa? Allah. Yang nyiptain manusia-manusia sebelum kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kok nyembah selain Allah? Kok bisa nyembahnya selain Allah? Kan yang nyiptain Allah. Maka sembahlah Allah. Dan tidak sampai di situ, Allah melanjutkan ayatnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, tidak terlalu keras sehingga tidak bisa dicangkul, ya, dan juga tidak terlalu lembek sehingga tidak bisa kita berdiri di atasnya, tidak bisa membangun suatu bangunan. Allah yang telah menjadikan bumi terhampar dan langit menjulang tinggi. Wa anzala minas samaa'i, dan Allah telah menurunkan dari langit berupa air hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan dari air hujan tersebut ya membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Nah, yang telah menciptakan kita Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kok bisa dibahas itu? Ya, ini pada logika sederhana. Gak ada satu pun yang mengklaim dia yang telah menciptakan manusia. Tidak ada satu pun yang mengklaim bahwasanya dia telah menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Kalau taj'alu lillahi andada. Nah, ketika kau tahu yang menciptakan engkau adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki kepada engkau adalah Allah, maka jangan jadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau sudah mengetahui. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, innahul khaliq wa la yukhlaqun. Ya, sesungguhnya Allah itu khaliq, sang pencipta, dan tidak diciptakan. Ya. Wa la yakunu ilahan illa man yakhluq. Maka tidak ada yang pantas jadi Tuhan melainkan zat yang menciptakan. Zat yang tidak menciptakan ya enggak pantas untuk dijadikan Tuhan. Boro-boro untuk dijadikan Tuhan, boro-boro menciptakan, ya. Biasanya diciptakan dibikin. Ini kan nggak masuk logika. Jadi ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan pemikiran yang panjang. Ya, hanya pemikiran sederhana. Siapa yang nyiptain kita? Siapa yang nyiptain alam semesta? Siapa yang memberi rezeki? Allah, ya Allah. Kok bisa-bisa nyembah selain Allah? Tapi logika sederhana seperti ini, meskipun profesor doktor, tapi apabila tidak dapat hidayah, maka pikirannya yang sampai buntu, nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa naqahu an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, marfu'an secara marfu' ila khamsa wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir. Ya, itu Nabi Muhammad membaca setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi banyak doanya, sangat banyak. Ada yang dari Abu Hurairah, ada yang riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang riwayat Sayyidina Umar, ada juga riwayat Abu Sa'id. A'udzu billahi as-sami'il 'alim, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minas syaitonir rajim, dari godaan setan yang tertutup. Min hamzihi, dari godaan setan. Wa nafthihi, dari tiupan setan. Wa nafthihi, dan dari sihirnya setan. Ini nafkun sama nafsun itu sama-sama tiupan. Tapi kalau nafsun ya itu tiupan campur liur. Ya. Kalau nafsun tiupan saja, murni angin. Kalau nafsun itu sama hujan. Ya, tiupan campur hujan, campur air liur. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kemudian kepada Engkau dan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari gangguannya. Ya. Jadi intinya teks mengenai doa kita itu sangat banyak,
Jadi apabila ada yang berbeda dari kita, jangan mudah menyatakan. Karena semuanya datangnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dipersilakan untuk memilih salah satu dari itu semua. Dan apabila ingin menggabungkan, maka itu lebih bagus. Tapi ketika jadi imam, ya hendaknya diperkirakan jangan sampai ini makmum kelamaan nanti. Ya, kalau kita sholat jadi makmum atau kita sholat sendiri, terserah kita. Ya, mau kita baca, kita gabungkan semua juga bagus. Baik, insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua hajat-hajat kita kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita takuti semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia akhirat. Al-Fatihah. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.